Perkenalkan, nama saya Pariatin dari TK Alusna 2, Kota Madiun. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 6, akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 A6, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun anak, kita sebagai pendidik diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak-anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lainnya. Pendidikan sangat berkaitan dengan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, efektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Lebih lanjut KHD menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam masyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Alam keluarga merupakan ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Kontekstual KHD dalam kegiatan pembelajaran berpusat pada murid. Di TK Alusna 2 Kota Madiun sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran berpusat pada murid adalah proses, cara perbuatan menjadikan siswa aktif belajar dalam mempertimbangkan karakteristik pada diri siswa yang akan belajar. Karakteristik setiap siswa digunakan sebagai dasar dalam merancang proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak
untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Di TK Alusuna sudah membuat pembelajaran berdasarkan kearifan lokal Kota Madiun, mengenalkan kearifan lokal tentang tarian reog, kemudian budaya membaca, dan memperkenalkan tentang baju-baju nasional dan baju adat. Di sekolah kami juga sudah mencanangkan budi pekerti dengan penguatan karakter melalui pembiasaan-pembiasaan yang dikaitkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Pembiasaan-pembiasaan itu diantaranya yaitu antri cuci tangan, kemudian adanya kemandirian seperti makan sendiri, membereskan mainan setelah digunakan, membuang sampah pada tempatnya, dan mematuhi peraturan-peraturan di kelas. Kerjasama dalam kelompok juga untuk mendukung keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di TK Alusuna sudah melaksanakan pembiasaan yaitu sholat duha berjamaah. Sebagai pendidik, kami juga harus berusaha mengadakan pengembangan diri. Pengembangan diri itu salah satunya dengan mengikuti workshop, mengikuti webinar, atau mengikuti kegiatan secara daring melalui guru belajar dan berbagi, mengikuti kegiatan KKG, gugus sebagai anggota IGTKI Kota Madiun. Terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu para pendidik abad 21.